Saya pribadi ya pernah melihat kuda ya, kuda coklat tinggi sekali. Kuda coklat tinggi di. Pas saya tiduran situ jam sekitar kurang lebih jam 2 lah. Iya, iya. Kuda saja tuh ada yang nunggangi. Pertama orang-orang yang lama yang belum pernah datang ke sini, ini orang-orang jauh ya Pak ya? Ya orang jauh. Orang-orang jauh dari Bekasi, Cipendawa, tahu-tahu mereka datang ke sini, kita tanya kenapa. Ini dulu yang bikin ini cungkup ini siapa? Masyarakat juga? iya, ada swadaya Pak dulu Pak. Swadaya. Tapi dulu Pak RT-nya tuh yang di situ sudah meninggal. Nah, pengen tahu sejujurnya pada saat mulai tinggal sini lagi, pengen tahu sampai mungkin saya ya apa ya puasa gitu ya. Iya, iya. Tirakat. Tirakat itu saya pengen tahu yang sebenarnya yang kakung yang mana. Oh iya, iya. Ternyata memang. Assalamualaikum. Makamnya yang mana? Alhamdulillah malam hari ini saya berkesempatan berziarah di salah satu makam yang oleh banyak masyarakat sering datang ke sini berziarah karena makam di sini dianggap memiliki karomah. Nah, ini adalah makam Mbah Datuk Ragem, Mbah Datuk Ragem yang beralamat di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Jalan Menara Air 5, Menara Air 5, Manggarai. RT 5 RW 11. RT 5 RW 11 Manggarai, Jakarta Selatan. Nah, siapa Mbah Ragem ini? Di sini ada dua makam. Ini kalau bisa lihat ini dua makam. Ini ada dua makam yang ditutup kelambu gitu. Di sini ada Pak Sri Hartono. Pak Sri Hartono. Pak Sri Hartono asli sini? Saya bukan asli sih, pendatang yang Mendatang, tapi yang ngurus ini, yang suka ngurus ini. Yang ngurus ini rame-rame Pak. Pak, sini Pak. Pak siapa Pak? Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Datuk Ragem ini siapa Pak di sini sehingga banyak orang ziarah dan mendatangi dan berziarah ke makam beliau ini Pak? Kalau Mbah Datuk Ragem ini setahu saya ini sebenarnya konon tadinya ada di dalam bengkel Pak. Dalam bengkel kereta ya? Iya. Terus dipindah ke sini? Pindahnya ke sini tahun 60-an mungkin Pak. Tahun 60-an. Kami saya sendiri masih di Jawa lah. Masih Di Jawa. kecil lah ya. Iya. Sebenarnya dulu ada kuncen di sini. Di sini dulu ada kuncen. Kuncen yang Isra yang ngurus pertama kali ada dua, Mbak Misran, Iya, Mbak Misran. Mbak Misran sama Bu Gendut istilahnya. Oke. Mereka itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau boleh tahu ini menurut cerita orang-orang tua kita dulu, beliau ini siapa Pak? Datuk Ragem ini siapa? Sehingga dimakamkan di sini Pak? Seperti yang pernah kita dapat info seperti itu, teman dia didatengin, cuman tidak boleh disebarluaskan. Iya, Jadi ada orang yang diberitahu, Iya, diberi wangsit mungkin ya untuk Iya, iya. berziarah datang ke sini. Karena ini ada makam keramat di sini. Iya. Jadi mereka yang datang ini nggak pernah cerita. Dari orang-orang yang lama yang belum pernah datang ke sini, ini orang-orang jauh ya Pak ya? Ya orang jauh. Orang-orang jauh dari Bekasi, Cipendawa, tahu-tahu mereka datang ke sini, kita tanya kenapa mereka itu dapat petunjuk untuk datang ke daerah Manggarai. Di daerah Manggarai ini ada 3 makam keramat. Iya, iya. Pas kebenaran ada kita di sini, ya kita kasih tahu salah satunya di sini. Mbah Datuk ini salah satunya. Oh, Salah satunya jadi sini. orang-orang ke sini itu sebagian kalau ditanya karena ada petunjuk Iya. untuk mendatangi berziarah ke makam di daerah Manggarai. Antara lain adalah Datuk Ragem ini. Itu
banyak juga Pak. Banyak sih Pak. Dari Tanjung Priok juga. Jadi yang- banyak sekali nih orang-orang dari luar Manggarai ini yang datang ke sini. Bahkan dari Jember ada Pak. Dari Jember ada. Jember, Ya, Banyuwangi, dari Jawa. Semarang, Boyolali ada. Dan Iya. juga ada. Dari luar Jawa juga ada. Jadi Ada ya. memang mereka datang ke sini Dapat amanah gitu. sebagian karena mendapatkan amanah atau mendapatkan petunjuk untuk datang menziarahi makam Ratu Ragem ini. Nah, karomahnya apa? Karomahnya itu sebagian yang mendapatkan petunjuk untuk datang ke sini memang nggak mau menceritakan sih. Kenapa dia datang ke sini? Hanya karena mereka mendapatkan petunjuk. Tapi dari cerita-cerita masyarakat sekitar ini, kira-kira makam ini ada yang beda dengan makam-makam yang lain? Oh banyak Pak. Saya pribadi ya pernah melihat kuda ya, kuda coklat tinggi sekali. Kuda coklat tinggi Iya. di. Pas saya tiduran di situ jam sekitar kurang lebih jam 2 lah, 2 Iya, malam. iya. Tadi kalau balik sampai malam jam 3 sama yang punya warung. Kuda Sekarang saja tuh ada yang nunggangi. Pertama kuda sendiri itu sama keretanya itu ya, kuda Oh, sendiri. Jadi pengawal ada kereta. Ada kereta kuda, kencana gitu iya, kali ya. kencana, terus ada kuda sendiri. Tiba-tiba berhenti di sini. Iya, iya. Saya lihat berhenti kok. Naiknya nggak kelihatan Pak. Si Oh. penumpang kereta. Setelah itu Jadi yang kelihatan hanya kuda dan kuda keretanya. ada. Iya setelah. Yang naik, yang menunggang tidak kelihatan. Ya tapi pas kelihatannya arah nikung keluar sana. Oh, pas nikung keluar, Nah, keluar tuh keluar kelihatan. dari sini kelihatan ada yang menunggangi. Pakai Ya, kuda. jadi ada juga cerita bahwa Mbah Ragem ini adalah salah satu atau ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Makanya cerita ini semakin semakin dipercaya oleh masyarakat karena menurut kesaksian beliau juga ada ya bukan gaib tapi memang terlihat ya. terlihat ya. Ada kuda coklat besar Iya, besar. dan menarik semacam apa kereta, nggak terlalu jelas kelihatannya orangnya tapi bersorban dan kelihatan pada saat meninggalkan makam ini. Kalau kita kaitkan dengan Diponegoro, kira-kira di mana ya ceritanya? Karena Diponegoro itu memang pernah ke daerah Jakarta, ke Batavia. Tahun 1830-an pada saat Diponegoro ditangkap oleh Belanda, kalah di Magelang, ditangkap mau dibawa ke Manado tetapi singgah dulu di Jakarta. Kalau menurut cerita sejarahnya, singgah dulu di Jakarta atau disinggahkan oleh Belanda di Jakarta, ditempatkan di Museum Jakarta, menunggu keberangkatan ke Manado, sambil juga menunggu vonis yang harus diterima oleh Pangeran Diponegoro karena ditangkap oleh Belanda karena dianggap bersalah. Nah, pada saat Pangeran Diponegoro ke Jakarta pun ada beberapa pengikutnya yang mengikuti datang ke Jakarta. Nah, pertanyaannya apakah pengikut-pengikut itu memang ikut lagi Pangeran Diponegoro ketika dibawa ke Manado atau sebagian ada yang tinggal di Jakarta. Iya. Dan apakah yang tinggal itu adalah yang dimakamkan di sini? Wallahu alam. Jadi kita belum tahu. Iya. Ini tugas para sejarawan nih untuk mengungkap, mengulik. Tapi yang bisa kita memang dapatkan cerita yang kalau boleh dikatakan cerita goib ya di sini. Iya, iya, iya. Ada beberapa saksi melihat ada kuda ditunggangi oleh sosok orang bersorban dan menarik kereta. Nah, itulah yang kita atau masyarakat anggap makam ini adalah makam karomah. Apalagi yang datang ke sini juga banyak yang percaya karena kedatangan di sini itu karena dapat bisikan atau dapat petunjuk untuk menziarahi tempat ini. Ini yang Datuk Ragem Kakuk. Oh, ini Datuk Ragem yang ini. Ya. Nah, ini Ya mungkin apa suami istri apa. atau Ya. ini belum tahu nih Ya, jadi belum tahu. Datuk Ragem ini apa yang satu ini apakah pasangannya, istrinya atau Ya. temannya. Jadi Yang putri juga. ini putri ya. Putri. Ini putri. Jadi bisa jadi yang putri ya. Kalau kita boleh lihat Pak Haji, nah ini makam. Tapi makamnya apakah ada ininya, Pak? Ada nisannya? Enggak ada.
Mohon maaf. Saya pernah ini Pak ya, pernah pengen tahu sejujurnya pada saat mulai tinggal sini lagi, pengen tahu sampai mungkin saya ya puasa gitu ya. Iya, iya. Tirakat. Tirakat itu saya pengen tahu ya sebenarnya yang Datuk Ragem yang kakung yang mana. Oh iya, iya. Ternyata memang ini. Oh, Pada saat Pak siapa tadi? Sri Hartono. Pak Sri Hartono sendiri sebetulnya juga penasaran. Iya. Sebetulnya Mbah Datuk Ragem yang mana dari dua Iya. makam ini, sehingga kira-kira Pak Sri Hartono ini juga riadoh lah, apa namanya, tirakat, puasa, Iya, tirakat, puasa, kemudian minta petunjuk sebetulnya di mana. Ternyata menurut Iya. isarohnya itu di sini ya. Di sini ya. Ya, ya. Ini yang saya Putri. yang putri. Nah, apakah ini adalah kalau orang Jawa bilang garwone atau Ya. garwone pun Datuk Ragem, atau mungkin yang lain belum ada Ya. penjelasan atau petunjuk yang pasti atau yang jelas. Ini dulu yang bikin ini cungkup ini siapa? Masyarakat Ini- juga? Iya, kita swadaya Pak dulu Pak. Swadaya. Tapi dulu Pak RT-nya tuh yang di situ sudah meninggal Pak almarhum. Oh. Pak Edi pakai kelurahan. Oh, ini pintu biasa, tapi seringkali juga susah dibuka. Harus pakai tenaga kita. Pakai tenaga. Buka. Tapi kadang-kadang juga bisa buka tutup sendiri tanpa ada melakukan suara. tanpa mengeluarkan suara. Nah, jadi ada kekuatan gaib ini yang Kita mungkin buktiin juga, kita nggak- ada arwah atau apa yang keluar masuk ini, atau makhluk gaib yang keluar masuk nggak kelihatan, kan buka pintu nih. keras kan Pak? Hmm? Ini kan keras ini Pak. Keras. Nah, Ini nggak buka sendiri. keras ini, tapi buka sendiri. Kalau angin kayaknya agak susah ya. Nggak mungkin Pak, angin Pak. Iya, iya. Kalau kita kalau itu Bismillahirrahmanirrahim. Menelusuri jejak Syekh Datuk Ragem mengingatkan kita betapa kayanya warisan religi di Manggarai. Tempat ini adalah bukti nyata bahwa persaudaraan dan iman telah berakar kuat di sini sejak lama. Jaga terus warisan ini, hargai sejarahnya, dan mari kita lestarikan jejak para pendahulu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa. Amin.